Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Polos yang budiman. Terungkap alasan marak Al-Quran dibakar di Swedia dan Denmark. Pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark telah terjadi berulang kali dengan dalih kebebasan berpendapat. Kedua negara tersebut justru menunjukkan ketidakpedulian terhadap Islam dan penduduk Muslim yang menjadi minoritas di kedua negara tersebut. Ancaman keamanan dan menjadi target terorisme menjadi resiko yang ditanggung oleh Swedia dan Denmark. Selain itu, sentimen negatif terhadap kedua negara tersebut di dunia Islam juga semakin menguat. Berikut adalah 5 alasan mengapa Swedia dan Denmark menjadi lokasi pembakaran Al-Quran. Kesatu, tidak melarang penodaan terhadap Al-Quran dan kitab suci agama lain. Tidak ada hukum di Swedia yang secara khusus melarang pembakaran atau penodaan Al-Quran atau teks agama lainnya. Seperti banyak negara barat, Swedia tidak memiliki undang-undang penistaan. Tidak selalu seperti itu. Hingga abad ke-19, penghujatan dianggap sebagai kejahatan serius di Swedia yang dapat dihukum mati. Namun undang-undang penistaan agama secara bertahap dilonggarkan saat Swedia menjadi semakin sekuler. Undang-undang semacam itu terakhir dicabut pada tahun 1970. Alasan kedua, aparat hukum tidak bisa menggagalkan pembakaran Al-Quran. Banyak negara Muslim telah meminta pemerintah Swedia untuk menghentikan pengunjuk rasa membakar Al-Quran. Namun di Swedia terserah kepada polisi, bukan pemerintah, untuk memutuskan apakah mengizinkan demonstrasi atau pertemuan publik. Kebebasan berbicara dilindungi oleh konstitusi Swedia. Polisi perlu mengutip alasan khusus untuk menolak izin demonstrasi atau pertemuan publik, seperti risiko terhadap keselamatan publik. Polisi Stockholm melakukan hal itu pada bulan Februari ketika mereka menolak 2 permintaan untuk protes pembakaran Al-Quran. Mengutip penilaian dari Dinas Keamanan Swedia bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko serangan teror terhadap Swedia. Namun pengadilan kemudian membatalkan keputusan tersebut, mengatakan polisi perlu menyebutkan ancaman yang lebih konkret untuk melarang pertemuan publik. Dan alasan yang ketiga, pembakaran Al-Quran dikategorikan bukan sebagai penghasutan. Undang-undang ujaran kebencian Swedia melarang penghasutan terhadap kelompok orang berdasarkan ras, etnis, agama, orientasi seksual, atau identitas gender. Ada yang mengatakan membakar Al-Quran merupakan penghasutan terhadap umat Islam dan karenanya harus dianggap sebagai ujaran kebencian. Yang lain mengatakan tindakan seperti itu menargetkan agama Islam daripada praktisi iman, dan kritik terhadap agama harus ditutupi dengan kebebasan berbicara, bahkan ketika beberapa orang menganggapnya ofensif. Mencari panduan dari sistem peradilan, polisi Swedia telah mengajukan tuntutan awal kejahatan rasial terhadap pria yang membakar Al-Quran di luar masjid di Stockholm pada bulan Juni dan menodai kitab suci Islam lagi. Sekarang terserah jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwanya secara resmi ataukah tidak. Beberapa komentator liberal di Swedia berpendapat bahwa protes tersebut harus dianggap sebagai ujaran kebencian yang dilarang di negara tersebut ketika menargetkan etnis atau ras. Tetapi banyak orang di Swedia mengatakan mengkritik agama bahkan dengan cara yang dianggap ofensif oleh orang percaya harus diperbolehkan, dan bahwa Swedia harus menahan tekanan atau untuk memperkenalkan kembali undang-undang penistaan yang ditinggalkan beberapa dekade yang lalu di negara Skandinavia itu yang didominasi Lutheran tetapi sangat sekuler ini.
Ini adalah situasi yang sangat serius bagi Swedia, kata Magnus Ranstorff, pakar terorisme yang merupakan penasihat strategis Pusat Keamanan Masyarakat di Universitas Pertahanan Swedia, dilansir Associated Press. Alasan yang keempat, otoritas Swedia Denmark lebih berpihak kepada Zionis. Beberapa muslim di Swedia yang sangat terluka oleh pembakaran Al-Quran baru-baru ini mempertanyakan apakah polisi Swedia akan mengizinkan penodaan kitab suci dari agama lain. Seorang pria muslim rupanya memutuskan untuk mengujinya dan mengajukan izin untuk melakukan protes Sabtu lalu di luar kedutaan besar Israel, di mana dia mengatakan dia bermaksud untuk membakar Taurat dan Alkitab. Meskipun pejabat pemerintah Israel dan kelompok Yahudi mengutuk tindakan yang direncanakan tersebut dan meminta pihak berwenang Swedia untuk menghentikannya, polisi menyetujui permintaan pria tersebut. Namun begitu di tempat kejadian, pria itu mundur dari rencananya, mengatakan bahwa sebagai seorang muslim, dia menentang pembakaran semua buku agama. Alasan yang kelima, Swedia dan Denmark tidak belajar dari negara lain. Penghujatan diskriminasi di banyak negara. Sebuah analisis Pew Research Center menemukan bahwa 79 negara dan wilayah dari 198 yang diteliti memiliki undang-undang atau kebijakan tentang buku-buku tersebut. Pada tahun 2019 yang melarang penistaan agama yang didefinisikan sebagai ucapan atau tindakan yang dianggap menghina Tuhan atau orang atau benda yang dianggap suci. Setidaknya di 7 negara, Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan, dan Arab Saudi, itu membawa potensi hukuman mati. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, 18 dari 20 negara yang diteliti memiliki undang-undang atau mengkriminalisasi penistaan agama, meskipun dalam banyak kasus tidak dapat dihukum mati. Di Irak, menghina simbol atau orang yang dianggap suci, dihormati atau dihormati oleh sekte agama di depan umum adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 3 tahun penjara, di mana perpecahan sektarian membantu memicu perang saudara selama 15 tahun yang brutal. Dan tahun 1975 hingga 1990, tindakan apapun yang dimaksudkan atau mengakibatkan memprovokasi perselisihan sektarian adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Di Amerika Serikat, di bawah perlindungan kebebasan berbicara dan amandemen pertama konstitusi, membakar salinan Al-Quran atau kitab suci lainnya tidaklah legal. Demikianlah Sobat Tules, kenapa di Swedia dan Denmark marak atau terjadi kasus pembakaran Al-Quran. Sobat Tules dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Dan semoga pembakaran Al-Quran, kebencian terhadap Islam, Islamophobia tidak terus berlanjut. Dan semoga saja kebijakan dari negara Swedia dan Denmark terjadi suatu perubahan dan tidak terjadi lagi insiden atau kasus pembakaran Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.